warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu an sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Nabung Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekcam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Candimas beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Candimas. Juga yang saya hormati Pak Babinsa, izin Pak Bangsawan. Yang saya hormati Babin Kamtibmas Desa Candimas Pak Haryanto. Haryanto kan polisi. Ya, sininya Haryanto, sananya polisi. Ya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para sesepuh, bini sepuh, para ustadz, para ustadzah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Takut salah dalam penyebutan nama dan gelar, yang pasti nggak hafal namanya. Itu aja udah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga senantiasa kita mendapatkan curahan rahmat, berkah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini kita dikumpulkan Allah di lapangan SD Negeri 1 Candimas, Kecamatan Nabung Selatan, NIS 1000110, NSS 10112030501, NPSN 108031006. Itu yang bisa saya baca, yang kecilnya nggak kelihatan. Dalam rangka apa? Dalam rangka bersih desa, mengusung tema damai negeriku, damai desaku. Di samping kanan Bapak Ibu ada foto yang ceramah yang paling ganteng, namanya Ahmad Faujaib sono, Pak Dedi Irawan Eskom MM Camat Kecamatan Nabung Selatan. Paling pojok sana awas jatuh Pak Zainal Abidin SH, Kepala Desa Candimas. Jangan pinggir-pinggir Pak. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sesuai dengan harapan dan tema yang diusung oleh para panitia ini semua terwujud dan dikabulkan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rahmat dan salam Allah semoga senantiasa dicurah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad, keluarga, para sahabat beserta para pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, sebelum saya melanjutkan ceramah, pertama saya mau ngucapin terima kasih pada panitia. Ini panitianya luar biasa. Walaupun banyak kepalanya, tapi alhamdulillah berjalan sukses. Amin. Yang kedua, saya tadi udah dikasih kode sama Pak Kades. Ini waktu Pak Ustadz nyampe jam 22.50 menit. Iya. Kalau saya alhamdulillah aja. Panjang pendek ceramah nggak masalah. Persoalannya Pak Babi amplop udah didapat.
Nggak bisa dibuka lagi kalau itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini judulnya ulang tahun ya. Bahasa kitanya ulang tahun desa. Bersih-bersih desa. Betul tadi ditanya sama Pak Sekcam, nggak ada apa-apa kan ini bersih-bersih desa? Nggak ada. Yang jelas ketika kita akan bersih-bersih, mesti di situ ada sesuatu yang mengganggu pemandangan, yang tidak elok dilihat, yang tidak indah untuk dipandang. Bapak Ibu sekalian, desa ini akan berkah, desa ini akan makmur, desa ini akan maju dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala, maaf, nggak ada lagi bahasa lain yang bisa saya pakai, manakala sampah-sampahnya bisa kita bersihkan. Halaman kita bisa bersih, bisa bagus manakala nggak ada sampah, betul. Rumah sebagus apapun kalau di depan rumah itu halamannya penuh dengan sampah, nggak enak dilihat. Ketika orang lewat mesti dia bilang, ih jorok amat nih yang punya rumah. Di terasnya ada tai ayam, di terasnya ada tai kambing, di terasnya ada tai kucing, di halamannya sampah numpuk dan sebagainya. Pasti orang lewat bilang yang punya rumah jorok. Begitu juga desa Candimas. Nih kalau nggak betul-betul bersih, nih sohibul wilayahnya Pak Kades mesti dibilang jorok sama perangkat-perangkatnya. Namun alhamdulillah kita patut bangga tadi, desa Candimas mendapatkan predikat desa mandiri. Tapi belum sampai maju Pak Sekcam ya. Mudah-mudahan deh setelah bersih-bersih desa ini, desa Candimas jadi maju, amin. Majunya ke depan mah, jangan ke belakang, itu mundur namanya. Hadirin, dari predikat desa mandiri, ketika ingin menjadi desa yang maju, tadi slogannya dalam Al-Quran sudah disampaikan oleh pembawa acara. Ini pembawa acaranya luar biasa, kepala dusun. Kepala dusun. Kayaknya belum ada deh dalam sejarah ngadain acara di desa, pembawa acaranya kepala dusun. Ini luar biasa Bapak Ibu. Besok-besok gua darun aja kalau maulid Nabi, pembawa acaranya saya aja dah. Pembawa acaranya Ahmad Fauzi, yang ngaji Ahmad Fauzi, ceramah Ahmad Fauzi, udah bubar aja semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan slogan itu menjadi doa. Di desa Candimas menjadi desa yang senantiasa, desa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Apa thayyibah? Baik. Thayyibah itu baik. Kemudian mendapatkan ampunan Allah orang-orang yang ada di dalamnya. Bisakah itu kita wujudkan lewat acara ulang tahun desa? Bisa Bapak Ibu? Tergantung Bapak Ibu, warga desa Candimas. Kalau saya warga Tanjung Senang, saya mengatakan bisa jadi terwujud, bisa juga tidak. Tergantung Bapak Ibu, warga masyarakat desa Candimas. Intinya begini Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat, karena nanti setelah ceramah ada mahalul qiyam Ustadiyah. Ada ya? Iya. Nanti saya mau nyumbang rawanya dulu. Nyumbang rawanya dulu. Gini-gini bagus suaranya Bu. Jangan dianggap jelek. Kalah Ustadz Dondong, Ustadz Ikram kecil. Intinya begini. Ketika desa kita ingin makmur, desa kita ingin maju, desa kita ingin bersih, coba kita diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah itu bilang begini, saya mendengar Rasul bersabda, kelak umatku di akhir zaman akan tertimpa penyakit-penyakit seperti yang menimpa umat-umat terdahulu. Ya berarti penyakitnya harus dibersihin. Kalau mau bersih di desa, kalau mau sehat di desa, kalau mau maju di desa.
Lalu salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang penyakit umat terdahulu yang akan menimpa umat akhir zaman itu apa? Kata Nabi, satu, sombong. Ini penyakit desa itu sombong. Kalau desa mau maju, jangan ada manusia sombong di desa ini. Selagi ada manusia sombong, maaf, keberkahannya tidak bakal diturunkan oleh Allah. Ada yang sombong di desa Candimas? Mana orangnya, gue telan. Di sini ada? Nggak ada kalau di sini, karena duduknya di bawah semua. Ada mukades di atas tuh. Bapak Ibu, bersihkan dulu deh dalam hati kita kesombongan. Kalau ingin menggapai satu bangsa, satu wilayah, satu daerah, satu kecamatan, satu desa itu baik, harus berangkat dari personalnya. Harus berangkat dari individunya. Kalau individunya masih rusak, bagaimana tuh daerah akan bagus? Kalau individunya masih ada kesombongan, bagaimana tuh daerah akan maju? Rusaknya Fir'aun karena apa? Ini yang ceramah ini malam ini, nggak usah ikut-ikutan ceramah. Udah ditulis di situ, yang ceramahnya udah ini. Rusaknya Fir'aun karena apa? Hancur dia, ditenggelamkan oleh Allah. Rusaknya Qarun karena apa? Karena apa? Ditelan bumi Qarun. Diusirnya iblis dari sorga karena apa? Sombong. Coba dong berkaca dengan iblis, warga Candimas yang sombong. Dengerin tuh ya, yang sombong, buka kuping lo lebar-lebar. Iblis itu 60.000 tahun udah di sorga, dia tinggal di sorga. Tempat curhat, tempat sharingnya malaikat. Hanya gara-gara Allah suruh malaikat dan seluruh makhluk yang ada sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud, tapi hanya satu makhluk yang gak mau sujud kepada Adam. Siapa? Iblis. Allah tanya, Iblis, kenapa lu gak mau sujud? Fi'il. Gengsi. Dia bilang dalam Quran, ini kesombongan iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Lo kenapa gak sujud sama Adam? Gengsi. Kenapa? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Karena kesombongannya iblis diusir dari sorga. Iblis, Bapak Ibu. Terus bagaimana kalau kita warga Candimas sombong? Iblis sudah di sorga, sombong diturunkan, diusir. Kalau kita warga Candimas nih yang hadir pada malam hari ini, ada yang dari Gon 4, jalur 2. Ini Pak Babin Kam dari mana? Dari mana? Hah? Dari sini aslinya. Oh iya. Pak Babin Sam? Oh iya. Serius tidak Pak? Hah? Orang sini semua? Berarti saya yang orang jauh ya. Orang Tanjung. Nggak bisa balik. Aku balik dewe. Iblis 60.000 tahun udah di sorga, sombong, diusir. Terus bagaimana dengan kita? Kita belum pernah tinggal di sorga. Jangankan tinggal di sorga, mimpi lihat sorga aja belum pernah. Nyium aromanya apalagi. Lantas kita mau sombong, maaf. Sorga itu haram dimasuki oleh orang yang sombong. Maka bagusnya orang yang sombong diusir dari desa Candimas, Pak Ades. Kalau mau maju ke desa. Ya bodo amat basing, saya ngomong bukan orang sini. Maksud saya bagus, maksud saya baik, Bapak Ibu. Dia ngajak agar dalam hidup kita nggak usah sombong sih. Gara-gara punya harta banyak, lantas kita sombong, membusungkan dada, kepala tegak begini, nggak ada nunduk-nunduknya.
Coba sadar ya kita semua, yang sombong sadar. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan hari ini? Sadar kita. Apa karena Pak bangsawan jadi seorang TNI, ya, Babinsa sekarang, terus dia sombong? Maaf, sementara. Sebelum jadi ini, dia bukan siapa-siapa, betul Pak? Iya, sementara. Ada masa pensiunnya. TNI berapa puluh tahun? 53 pensiun. Ya kalau nyampe umurnya. Kalau nggak nyampe 53, lewat selama-lamanya. Apa gitu? Lise. Ya? Pensiunnya berapa puluh tahun? Hah? 58. Ya kalau nyampe umur dia. Kalau enggak, sementara semua ini. Nih. Pak Kades. Ya? Jadi pejabat di desa. Masuk yang 8 tahun. Masuk. Alhamdulillah. Ini paling tinggi jabatannya ya. Pak Kades, ingat. Saya diingetin. Saya ingat baca keterangan begini Pak Kades. Orang yang paling pertama bakal masuk neraka itu orang yang paling tinggi jabatannya, Pak. Asli, Pak. Ya di desa ini ya Pak Kades. Kalau Pak Sekcam kan masih ada ya, Pak Camat ya. Di desa ini Pak Kades. Makanya berat tanggung jawab beliau ini. Berat tanggung jawab beliau ini, resikonya nanti di hadapan Allah. Bapak ibu tidak bakal ditanya tentang Pak Zainal Abidin, tapi beliau akan ditanya tentang bapak ibu. Berat. Alhamdulillah, ulang tahun desa bukan organan. Ngajak zikir, baca Asmaul Husna, baca Yasin diawali, bersolawat. Tadi nanti kita bersolawat mahalul qiyam ya. Ini luar biasa. Kenapa? Beliau pingin meringankan tanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tolongnya balik lagi, yang sombong-sombong udah nggak usah kita banyak sombong. Yang kaya sombong karena kekayaan. Emang kita lahir dulu bawa mobil? Ada yang lahir bawa motor Mio? Kalaupun ada dalam sejarah nyangkut. Mada poluah. Kita nggak punya apa-apa dulu, sehelai benang pun nggak nyangkut di kita. Sekarang Allah kasih kita pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang mewah. Maaf, hakikatnya milik siapa? Hakikatnya milik siapa? Kita hanya diberi hak guna, bukan hak milik. Hak miliknya adalah kita hanya guna, hak pakai. Silakan pakai dengan sebagainya, tapi jangan dijadikan kesombongan. Allah benci dengan orang yang sombong. Ayatnya udah jelas. Innallaha la yuhibbul mutakab. Ya, ganti sombongnya dengan rendah hati. Agar desa ini makmur, desa ini maju, desa ini berkah. Ingat, kalau udah ada orang yang sombong 1, 2, 3, 4, 10, 20 desa Candimas tersendat-sendat keberkahannya Bapak Ibu. Ini udah meraih prestasi luar biasanya, ke depan kita tingkatkan. Meraih untuk mendapatkan prestasi menjadi desa mandiri itu bukan perjalanan yang mudah Bapak Ibu. Tapi ayo dari mandiri kita tingkatkan lagi, tahun depan atau tahun berikutnya raih lagi prestasi apa yang seharusnya kita dapatkan. Saya mengajak, yuk balik lagi. Kalau penyakit umat akhir zaman kata Nabi sombong, maka berantas kesombongan ke akarnya. Terus bagaimana agar kesombongan itu hilang dalam jiwa kita? Gampang. Tidak perlu kita selalu nunduk ke bawah. Kalau terus nunduk ke bawah jalan, gawat urusannya. Gampang Bapak Ibu. Kita tinggal nyadar diri. Yuk, sering kita dengar pengumuman begini, maaf. Fokus dulu. Habis sholat subuh, mikrofon di masjid bunyi. Bunyinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo, di otak bapak ibu apa? Nah. Itu udah bisa ditebak. Televisinya kecilin. Apa emang mak dengerin? Siapa yang mati? Biasanya kan begitu. Bener. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapa yang mati? Coba. Ketika kita mendengar kalimat itu, ini otak ngecunnya, siapa yang mati? Kan begitu. Maka pertanyaan saya, emang kalimat itu, lafaz itu hanya untuk orang yang mati? Ketika kita mendengar kabar kematian? Hah? Enggak, Bapak Ibu. Coba bongkar tuh ayatnya, bongkar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Tuh bunyinya apa? Alladzina idza asabathum, berikan kabar bahagia buat orang-orang yang sabar. Siapa sih mereka orang yang sabar? Mereka ketika ditimpa musibah. Ayatnya nggak begini, alladzina idza asabahumul maut. Enggak. Asabathum. Maka ketika kita dapat musibah apapun, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Bukan dengar kabar orang yang mati aja. Jalan. Lagi jalan mau masuk ke tenda. Matanya ayo aja jelalatan kelayakan kemana-mana. Akhirnya dia kesandung tambang. Nah, nyangkut sat. Apa yang keluar di mulut itu? Ya, nyangkut ditambah kakinya, saat nyungsep dia, sendalnya salto ke depan, keluar dari mulut. Setan doang di panitia, kurang ajar. Kenapa bapak ibu nyalahin panitia? Nggak usah nyalahin setan. Setan nggak berperan di situ. Panitia nggak punya gawe di situ. Ini kerjaan tukang taruh. Kenapa nyalahin panitia sama setan? Yang salah siapa? Kita. Yang salah kita. Apa salah kita? Matanya kemana? Maka ketika dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi, tuh lafaz, tuh kalimat namanya lafzul istirja. Kembalikan semua pada Allah. Coba maknai kalimat itu. Jangan sekedar diartikan, maknai. Biar kita sadar, biar sombongnya hilang. Inna sesungguhnya jiwa ragaku, inna sesungguhnya istriku, inna sesungguhnya anakku, inna sesungguhnya harta bendaku, inna sesungguhnya pangkat dan jabatanku, inna sesungguhnya kehormatanku, inna sesungguhnya semua apa yang ada dalam hidupku lillah. Milik siapa? Milik siapa? Mana punya kita? Mana punya kita? Nggak ada. Semua itu milik Allah. Maka ketika maaf dinonjok, jabatan dicopot, nggak usah stres. Ini orang dinonjok stres, tuh kelepokan, sampai langsung seteruk, mulutnya langsung mengot. Kata bininya, kenapa Pak kok begitu? Oh, udah. Mak begu menomune, ya udah. Nggak usah stres. Harta kita diambil orang, udah sadar diri aja. Memang kita lahir nggak bawa apa-apa, betul? Kembalikan, itu milik Allah semua. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semua yang tadi disebut akan kembali kepada. Makanya udah sadar diri aja. Motor dalam rumah diambil maling, gak usah nyalahin ronda.
Nggak usah nyalahin anak bujang yang masuk terakhiran. Udah sadar diri, ingat ya Allah, memang itu milikmu, engkau akan ambil dengan caramu. Sadar diri, mungkin kita kurang sedekah, mungkin nggak pernah zakat, betul? Itu aja. Betul-betulnya memang semangat bener. Sadar diri aja. Kalau kita nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, Allah bakal ambil hak orang lain dengan caranya gampang bagi Allah. Kita nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, pelitnya na'udzubillah. Dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun, 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 jembatan, api sama dia pelitnya. Nggak disisain buat orang. Allah gampang mau ngambil, nggak perlu ngutus rampok 15 orang, nggak perlu. Cukup Allah nitip penyakit dalam tubuhnya. Ngapa? Gagal ginjal. Seminggu 2 kali harus dicuci darah. Loh? Habis badannya pucet, mukanya baru 2 bulan udah kongit. Alhamdulillah. Ya biarin kulit ini. Ya makanya buang sifat sombong. Itu cara meredakan sombong, cara menghilangkan sombong. Sadar diri, kita nggak punya apa-apa. Ya. Dulu Pak Zainal bukan kepala desa, sekarang diangkat derajatnya oleh Allah jadi kepala desa. Nggak usah dipakai kesombongan. Ahmad Fauzi dulu bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Sekarang jadi seperti ini. Alhamdulillah, istri saya sekarang tambah lebar badannya. Alhamdulillah. Saya bersyukur pada Allah. Dulu lagi pertama dibawa ke kota bumi, ya Allah, nggak ada tanda-tanda kehidupan gini gue ini. Betul Bu, ada orangnya. Udah amat, gue di rumah mau dicakar, mau dimarah, terus gampang urusannya. Iya, dapat amplop ini malam ini. Pasti jaga dari pasar. Tinggal kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kalau desanya ingin maju, ingin berkah, ingat, buang penyakit umat akhir zaman, kata Nabi. Apalagi ya Rasulullah, penyakit umat akhir zaman nanti yang bakal merusak tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya. Kata Nabi yang kedua, iri dengki. Iri, nah, hati. Iri dengki itu sumber dari berbagai macam penyakit. Pak, dari iri akan timbul dendam. Dari iri akan timbul permusuhan. Dari iri akan timbul perpecahan. Betul? Terus bagaimana desa kita ini mau mendapatkan predikat desa maju kalau warganya masih iri dengki, saling gontok-gontokan, saling bersaing dengan tidak sehat, saling berpecah belah? Bagaimana kita mau maju dan berkah kalau kita nggak pernah manut dengan umaro, dengan ulama? Yaudah belajar dengan kisah perang Badar. Yaudah belajar dengan kisah perang Uhud. Bagaimana luar biasanya tuh perang Uhud. Umat Islam hampir memenangkan pertempuran itu. Tapi pada akhirnya umat Islam kalah, banyak yang mati syahid, termasuk diantara salah satunya paman Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah, wafat pada saat perang Uhud. Kenapa bisa kalah umat Islam? Nabi udah berpesan, lo kemana? Lo udah di gunung itu aja, namanya Jabal Rumat. Di situ dulu pasukan pemanah disiapkan oleh Rasul. Lo di situ ya, kamu orang di situ. Awalnya patuh, ketika musuh masuk, pemanah udah mulai menghujani mereka dengan anak panah. Yang ini turun nyerang, yang sono nyerang, sehingga nggak bisa lagi orang kafir. Saat orang kafir kucar-kacir mau kalah, mereka mulai lengah. Waduh, banyak amat nih harta yang ditinggalkannya. Yuk kita ambil aja. Mereka akhirnya meninggalkan pos. Yang pasukan pemanah turun dari gunung, yang sono masuk ke medan, akhirnya saling mengumpulkan harta. Orang kafir menyelinap lewat belakang. Padahal kata Nabi, pasukan, kembali ke pos masing-masing, patuhi perintahku. Mereka enggak dengar perintah Rasul. Mereka enggak patuh dengan perintah Rasul.
Akhirnya apa? Mereka balik diserang oleh orang-orang kafir. Nah, kalau desa kita mau kalah, tiru peristiwa perang Uhud. Kalau desa kita mau mundur, tiru peristiwa perang Uhud. Kenapa mereka kalah? Tidak patuh sama Rasul. Kenapa sampai kalah? Bukan sekedar tidak patuh sama Rasul, terlalu tergiur dengan dunia. Mereka iri dengan kawan-kawannya yang dapat harta ghanimah yang banyak. Yuk belajar dari kisah itu. Ya, makanya buang dulu iri dengki. Patuh dengan Umaroh. Dalam hal ini Pak Kades. Kalau Pak Kades ngajak, yuk kita bersatu, gak usah berpecah belah. Banyak orang yang tidak mematuhi Umarohnya untuk bersatu, hancur kampungnya, hancur daerahnya. Hadirin sekalian, maaf sekali lagi tadi berawal dari iri dengki. Iri lihat orang yang maju, bagaimana caranya supaya dia jatuh, dicari cara. Hati-hati, bukan orang yang akan kita jatuhkan yang akan tersyukur, justru orang yang iri itulah nanti dia akan menyesal dalam hidupnya. Makanya Yoni Candi Mas luas, Candi Mas luas. Saya menghimbau kepada warga Candi Mas, yuk kita bergandengan tangan, kita rapatkan barisan, kita bersatu berkumpul dalam kebaikan. Jika ada aparatur desa, Pak RT, Pak Kadus, Pak Kades, apalagi instruksi dari kecamatan, yuk kita bersatu kumpul, gotong royong bareng. Yuk kita kumpul untuk beribadah kepada Allah. Tidak usah kita saling berpecah belah, kumpul jadi satu, itu lebih indah Bapak Ibu. Ingat apa yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, la islama illa bil quwwah. Tidak bakal tegak Islam kecuali dengan kekuatan. Sekarang balik ke desa Candi Mas, tidak bakal bisa maju desa Candi Mas, tidak bakal bisa kuat desa Candi Mas, tidak bakal bisa mendapatkan predikat apapun desa Candi Mas kalau kitanya tidak kuat, kalau kitanya lemah. Kemudian wala quwwata illa bil jamaah. Kekuatan itu nggak bakal bisa terhimpun kecuali dengan kita berkumpul bersatu, Bapak Ibu. Bu, Ibu kalau pagi-pagi nyambu sampah di halaman depan rumah Ibu, pakai apa? Pakai apa? Hah? Pakai lidi. Pakai sapu. Apa bedanya sapu sama lidi? Serius saya tanya. Apa bedanya sapu sama lidi? Padahal sapu itu dari lidi. Apa bedanya sapu sama lidi, Pak? Kalau lidi itu satu, kalau dihimpun diikat jadi satu namanya sapu. Karena terbuat dari lidi maka sapu. Bu, Ibu nyapu halaman 10 meter persegi di depan rumah Ibu pakai lidi satu, kapan selesainya? Lidi sebatang dibuat nyapu. Ada tetangga lewat pagi-pagi, ada orang gila baru. Apa? Ya. Oh iya, maklum. Kenapa maklum? Kemarin PKH-nya kelewat. Kapan selesainya? Tapi kalau lidi dan lidi yang lain digabungkan jadi satu, diikat dengan kencang pakai karet, pakai tambang, pakai apapun ikatan, bergabung lidi dengan lidi disebut sapu. 10 kali 10 meter, setengah jam kelar, selesai. Artinya bersatu Bapak Ibu itu bisa membersihkan segala apa yang tidak enak kita lihat. Ketika kita bersatu, kita akan kuat, karena kekuatan tidak akan pernah terhimpun tanpa persatuan. Lihat jari jemari saya, lihat tangan saya. Ini yang saya pegang apa? Mic. Saya pegang pakai 5 jari. Kalau saya pegang pakai 1 jari nggak bisa, kecuali sulap. 2 jari masih bisa, tapi nggak ada kekuatan. 3 jari masih bisa, 4 jari bisa,
tapi ketika 5 jari ini dipegang kuat Bapak Ibu. Maka tidak usah deh kita berpecah belah ya. Ingat, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Berkumpul, bersatu, berjamaah itu jadi penyebab turunnya rahmat. Jika kita berpecah belah, ingat, akan jadi penyebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kan udah ingetin kita di Quran. Ayatnya Bapak Ibu pasti udah hafal. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tuh. Allah nyuruh bersatu. Allah nyuruh bersatu. Ayo berpegang teguhlah pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Allah nyuruh bersatu. Kalimat wala tafarraqu, di situ ada nahi, makna di dalamnya. Bersatulah kalian. Jangan berpecah belah. Yuk Pak Kades punya himbauan. Bapak Ibu, kita adakan acara bersih desa, ulang tahun desa. Yuk kita kumpul semua di lapangan. Ngumpul, ini belum satu desa ini. Masih banyak yang gak hadir di sini. Kemana orangnya? Hah? Tidur. Tidur apa nonton sinetron di RCTI? Cinta Yasmin. Hah? Hanya untuk Dokter Romeo. Kalau memang dia cinta dengan kampungnya, cinta dengan desanya, mestinya datang lo, hadir lo. Kita di sini diajak untuk berzikir, beristighfar, bersolawat kepada Nabi agar apa? Desa kita dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu. Berarti pada hakikatnya, maaf, yang tidak datang hari ini padahal udah diundang, udah diurau, berarti dia mengharapkan desanya hancur lebur, desanya tidak dicurahi berkah oleh Allah. Biarin kedengar. Kuat ya suara ini? Biarin aja. Berarti dia memecah belah. Ketika ada apa-apa, maaf, kita tidak boleh saling salahkan. Tapi diantaranya ketika ada apa-apa yang tidak kita inginkan, diantaranya ada orang-orang yang tidak mau hadir pada malam hari ini. Apalagi membangkang dengan umaro dan ulamanya. Umaro, ulama insya Allah ngajak pada kebaikan Bapak Ibu. Ya, Pak, dulu di kampung saya, persis seperti di kota Makkah. Di Makkah itu tidak ada yang namanya musola, kecil sekalipun masjid. Sholat 5 waktu di masjid masing-masing ada yang menyelenggarakan. Tapi ketika sholat Jumat, semua masjid-masjid yang ada di sekitar Masjidil Haram kosong. Kemana Jumatannya? Ke Masjidil Haram. Semua ke Masjidil Haram Jumatannya. Kenapa? Sudah instruksi dari kerajaan Arab Saudi. Silakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid terdekat masing-masing. Tapi satu, ketika Jumatan semua harus ke Masjidil Haram. Idul Fitri semua ke Masjidil Haram. Idul Adha semua ke Masjidil Haram. Patuh mereka. Maka kenapa? Mekah itu berkah. Apa yang ada di kita ada di Mekah. Tapi belum tentu yang ada di Mekah ada di kita. Betul? Banyak kan yang sudah pergi haji? Banyak yang sudah pergi umroh? Di sini kita ada jeruk? Ada? Di sono ada. Di sini kita ada pisang? Di sono ada, gede-gede pisangnya. Lengkap. Jangan bilang jengkol pete di sana nggak ada. Ada. Cuman kitanya aja yang nggak mau nyari. Tapi apa yang ada di sana belum tentu ada di kita, betul? Itu loh berkah. Kenapa Mekah itu berkah? Karena mereka patuh dengan umaro dan ulamanya. Ketika mereka menginstruksikan baik, mereka langsung datang. Nah, kalau kita mau mendapatkan keberkahan tuh di kampung kita nih, bersihkan orang-orang yang memecah belah, bersihkan orang-orang yang mau firqah, memecah golongannya. Udah biarin, lu aja lo kesono, gua mah di sini aja sama rombongan. Penyebab turunnya azab dari Allah karena kita berpecah belah. Nyambung maksud saya? Nyambung maksud saya? Ya.
Enggak, kalau nyambung tinggal mikir aja. Enggak perlu kita dalam-dalam. Jangan juga kita berprasangka, nih, jangan-jangan ada yang mesen nih ceramah kayak gini. Siapa yang mesen sama saya? Nggak ada. Pak Kadus saja ngundang lewat telepon. Lewat telepon, Bang, saya malam minggu ngisi ya. Kata saya, Pak Kadus yang minta saran siapa yang ngisinya? Mau luar daerah apa dalam daerah? Kalau luar daerah cari, dalam daerah siapa aja banyak. Kok balik lagi ke saya? Maaf Bapak Ibu, ya dekat kan Tanjung Senen Candi Mas. Emang saya nggak tahu kondisi desa Candi Mas? Sangkanya tahu. Yang nggak tahu jumlahnya itu jumlah janda aja Pak Kades. Saya nggak tahu. Iya, Pak Kades harus punya data. Minta sama Pak Kadus datanya. Pak Kadus, data janda-janda itu. Artinya kan kalau ada yang nyari, ya susah tinggal nanyain Pak Kadus, nemuin Pak Kades, kan begitu urusannya. Saya tahu Pak, kondisi desa Candi Mas itu seperti apa, tahu. Ada apa di desa Candi Mas itu tahu. Nggak perlu Pak Kadus, Pak Kades lapor, nggak perlu, saya tahu. Ya, maka kenapa saya menyampaikan hadis Nabi ini? Kalau ini mau berkah desa, kalau ini mau berkah, buang penyakit umat akhir zamannya apa? Ini dengki yang menyebabkan perpecahan. Yuk kita bersatu, kita bersatu. Apa sih manfaatnya kita berpecah belah? Apa sih kita manfaatnya saling apa namanya nih? Di sini kelompok ini, sana kelompok ini, sini kelompok ini. Apa sih manfaatnya? Ketika kita bersatu kita bakal kuat. Wala jama'ata illa bil imarah, kata Sayyidina Umar. Tidak akan terhimpun sebuah kelompok yang menyebabkan kuatnya kekuatan itu timbul kecuali dengan sebuah peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh kepala desa atau oleh ulamanya, himbauan-himbauan. Percuma ada himbauan, percuma diterbitkan peraturan, wala imarata illa bitta'ah. Percuma itu diterbitkan kalau kita nggak taat, Pak. Ya, maka kuncinya dari iri dengki, buang ya. Ini penyakit umat akhir zaman, buang iri dengkinya. Timbul permusuhan, timbul perpecahan di mana kalau sudah itu terjadi yang rugi siapa? Yang rugi kita, Bapak Ibu. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di tempat lain hujan, desa Candi Mas enggak. Jangan karena ada yang nyarang, maaf. Allah kalau mau nurunin hujan tidak bakal ada yang bisa menolak. 1000 orang pawang hujan, apa namanya ya? Iya, pawang hujan. 1000 orang pawang hujan nahan supaya Allah nggak nurunin hujan, tetap turun kalau Allah sudah mengendaki. Itu harus kita cerna. Kenapa di sana sumur di kita kering? Sadar, mungkin ada dosa kesalahan yang kita lakukan di sini. Apa diantaranya? Sombong tadi, iri dengki tadi dengan orang lain, timbulnya perpecahan tadi. Coba kalau kita nyatu, walaupun nggak turun hujan, jarang turun hujan, Mekah berkah, udah kesana aja dah ngacunya, karena semua kita mimpi berharap untuk bisa sampai ke kota Mekah, Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 ya, iri dengki, penyakit umat akhir zaman, buang. Terus sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya iri dengki itu hilang dalam hati kita? Gampang. Udah kita terima aja apa yang Allah takdirkan dalam hidup, selesai. Nggak usah panjang angan-angan. Apalagi kita mikirin hidup orang, nggak usah. Ingat, Bu, nasib ibu sama nasib bapak-bapak sama apa beda? Beda. Nasib kita sama nasib tetangga sama apa beda? Beda. Nasib saya sama nasib Pak Zainal Abidin juga beda. Dia jadi kades, jadi ustadz. Ini kalau tiba-tiba beli mobil baru diperiksa KPK. Tapi kalau ini tiba-tiba beli mobil baru, KPK nggak open. Paling KPK bilang wajarlah hasil ceramah. Kan begitu. Nasib kita udah berbeda.
Terus sementara kita mau hidup kayak orang itu, nggak bisa Bapak Ibu. Rizki kita juga udah diatur, ditakar oleh Allah, nggak sama. Nah, yang duduk di bawah, bagian kopi nggak Pak? Enggak kan? Saya dapat Pak. Dapatkan ini nggak Pak? Depan saya ada, sudah makan kelengkeng sama anggur. Rezeki kita malam hari ini juga beda. Jangankan orang lain, suami istri saya sama bini saya rezekinya malam hari ini beda. Dia bener tuh dikasihin tuh buah-buahan, tapi baru dikirim tadi. Udah dari tadi. Kalau saya dimakan, dia mau pasti dimasukin tas. Ya perempuan makan begitu ya Bu ya. Iya. Makanya ada pantunnya. Ada pantunnya. Belum. Jalan-jalan ke Pangandaran. Ah, itu pantunnya. Berangkat naik mobil patas. Gitu kan? Pulangnya belanja tempe. Jalan ke pengajian bawa tas. Pulangnya bawa kue. Beda rezekinya Bapak Ibu. Maka kita jangan mau sama dengan orang. Tuh orang iri dengki itu rata-rata seperti itu Bapak Ibu. Timbul dari dia iri dengan apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Maka untuk menekan penyakit itu, udah sadar diri, terima dengan ketentuan Allah. Oh, orang itu ditentukan oleh Allah jadi kaya. Alhamdulillah ya Allah punya tetangga kaya. Sebulan kemudian udah nongkrong Innova terbaru depan rumahnya. Alhamdulillah ya Allah, tetanggaku kebeli mobil Innova baru ya Allah. Datang ke Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, saya tetangga Bapak, tetangga Ibu patut ikut berbahagia. Kenapa? Alhamdulillah Bapak udah kebeli mobilnya. Bukan mobil saya, itu mah titipan. Titipan dari Allah. Bangga kita bahagia kalau ada tetangga hidupnya maju, hidupnya melek, jangan justru diiringin. Bok, apa? Iya, gua juga lagi mikir. Padahal masuk ke Candi Masnya bareng sama kita, bahkan duluan kita seminggu. Terus dia majunya duluan dia. Kita masih motor, dia udah punya mobil. Dari mana duitnya? Kata istrinya. Dengar sih Pak, dengar dari kakak sebelah. Nah, dari mana? Dia dapat warisan. Gede Bu, ya gede lah. Innova baru itu bisa 1,5 miliaran Pak. Itu baru loh Pak. Oh gede berarti warisannya ya. Terus dengar juga dari tetangga sebelah, dia 4 bulan ke Jawa. Kemana? Ke Gunung Kemukus. Hei, kenapa orang yang maju kita yang pusing? Kenapa orang yang punya segala-gala kita menebar fitnah? Ingat, yang kedua kata Nabi, orang yang bakal duluan masuk neraka di samping orang yang paling tinggi jabatannya, orang yang banyak ngomong kata Nabi. Ini bukan ceramah, berarti kita bisa. Awat ini urusannya. Ngomong. Panjang urusannya Pak Kades, kita ini belen Pak. Ya kata Nabi maksudnya khutbahul fitnah. Para penyampai hoak, penebar berita bohong, tukang gos, tukang fit. Nah, kenapa orang yang maju dulu tebar fitnah sama tetangga? Bu, tahu nggak? Tetangga sebelah, si Lasmi. Iya, kemarin beli mobil Innova, tahu nggak? Dia duduk kukus, beli tuyul second 5 juta. Ya kenapa lo yang pusing? Orang yang seneng lu susah, nambah dosa. Hati. Udah bersyukur coba sama tetangga. Kalau orang maju bersyukur, alhamdulillah, datengin silaturahmi, patut bahagia, ikut bahagia. Orang malah senang ketika kita ada perlu. Ingat, jadi manusia hargai tetangga, jadi manusia hormati tetangga. Tetap kita jalin kerukunan, kebersamaan, jaga silaturahmi. Ketika kita menghormati tetangga, kita memuliakan tetangga, kita tidak iri sama tetangga. Satu saat ketika kita perlu sama tetangga, mereka siap bantu kita. Begitu prinsip hidup. Jangan justru kita benci sama tetangga. Diputuskan silaturahmi, hati-hati. Tadi tetangga beli mobil baru, kita nyambil tebar fitnah sana-sana, nyebar di desa Candi Mas, katanya pelihara tuyul second 5 biji. Alhamdulillah diganjar sama Allah. Lakinya sakit.
lakinya sakit, malam-malam dipanggilnya mantri ke rumah, diperiksa sama mantri, oh ini harus dirujuk ke rumah sakit. Nggak ada mobil, malam loh, jam 1, setengah 2 malam, ketok rumah tetangga, ketok, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bu Lasmi, suami saya sakit harus dibawa ke rumah sakit, ini hujan, rintik-rintik, boleh nggak pinjam mobil? Maaf, mobilnya baru dicuci suami saya. Mobil saya baru wangi, maaf kalau bawa orang yang sakit bau dan dimuntah, nggak level. Lo mau ngomong apa kalau digituin sama tetangga? Makanya jaga kerukun, jaga kebersamaan, yuk jaga persatuan Pak dari iri. Udah sadar diri aja dah. Semua sudah Allah tentukan, semua sudah Allah kehendaki. Nasib kita dengan orang lain berbeda. Terserah nanti pada akhirnya orang mau beri penilaian kita seperti apa, udah terserah. Yang penting yuk mulai malam hari ini lewat ulang tahun desa, lewat bersih desa, kita bersihkan hati dari penyakitnya. Kita bersihkan desa ini dari sampah-sampah yang tidak berguna. Siapa sampah-sampah yang tidak berguna? Orang-orang yang selalu ketika di depan, ditaruh di depan dia nggak bisa mimpin, ditaruh di belakang dia malah ngegibas. Itu sampah desa. Bodoh amat gua ngomongin lu. Terserah. Marah-marah ke sini, jangan marah sama kepala desa. Jangan marah sama yang undang. Yo, jangan begitu jadi orang. Kalau kita memang mau tampil di depan, jadi pemimpin yang bagus, ajak orang untuk berbuat baik. Tapi kalau memang tidak bisa memimpin, kita harus di belakang. Jangan ngegibas dong ekornya. Udah ikuti aja alurnya, paham maksud saya? Dah, kalau sudah paham, ceramahnya kita tutup. Ya mau apa lagi kalau sudah paham? Terakhir, kalau desa kita nih ingin dapat predikat maju, dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukuri apa yang udah sederhana konsepnya, udah hilangkan sombong, hilangkan iri dengki, jaga persatuan, jangan berpecah belah, bersyukur kepada Allah. Udah, emang kurang apa sih yang Allah kasih dengan kita? Coba diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman sampai 31 kali. Uniknya lagi diawali dari ayat 13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Ya, nikmat Allah yang mana yang kita dustakan? Allah udah ngasih segalanya buat kita. Malam hari ini kita sehat, betul? Sehat rezeki bukan? Rezeki. Sehat rezeki. Kita kadang-kadang kan mengartikan rezeki itu makanan yang udah di depan mata, minuman yang udah di depan mata. Ini kopi, Pak Kadus, belum tentu jadi rezeki saya, Pak. Tadi ini udah disuguhin di depan Ustadz Fadoli. Begitu saya datang nih, lempar ke saya. Berarti bukan rezeki Ustadz Fadoli. Ntar dari saya dilempar ke siapa? Belum tentu jadi rezeki saya. Apa sih rezeki itu? Bukan uang yang di tangan, bukan uang yang di kantong kita, bukan uang yang di ATM yang di berangkas, bukan makanan yang di depan kita. Kalau itu belum kita rasakan nikmat dalam hidup, belum jadi rezeki. Sehat rezeki, anak soleh solehah rezeki, betul? Jangan dikira bukan rezeki. Apa yang sudah kita rasakan nikmat dalam hidup itu rezeki. Maka yuk syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah keberkahan nikmat itu. Tapi kalau kita kufur nikmat, apalagi bermegah-megahan dengan apa yang Allah berikan, lompat lagi, naik lagi ke atas, jadi kesombongan semuanya, maka itu akan jadi bencana dalam hidup kita. Allah nggak bisa dikufuri. Allah maunya disyukuri. Tanda terima kasih kita kepada Allah sudah memberikan segala-galanya. Yuk, jaga nih desa. Jaga di desa dengan sebaik mungkin. Kita bukan pejuang yang membangun desa ini. Kita bukan pahlawan yang membuat Candi Mas ini ada. Kita hanya generasi-generasinya yang menikmati hasil perjuangan para pejuang-pejuang desa Candi Mas, betul. Jangan buat mereka menangis, jangan buat mereka kecewa, buatlah mereka tersenyum dan bahagia. Caranya bagaimana? Tadi, jaga desa ini dengan sebaik mungkin. Banyak-banyak ibadah kepada Allah di dalamnya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah di dalamnya. Ketika hari ulang tahun, doakan mereka, itu sesungguhnya yang ditunggu.
Jangan kufur nikmat. Karena kalau sudah kufur nikmat, dah tinggal siap-siap tunggu azab Allah seperti bom waktu yang tinggal nunggu saat meledaknya. Akan turun azab di desa Candimas kalau kita nggak mau bersyukur kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Karena tadi waktunya jam 10 kurang 50, ini mau mahalul qiyam, kita sepakat jam 11 selesai. Setuju? Setuju? Ya setuju aja. Emang udah pada males pengajian? Iya. Kalau saya lama-lama juga udah pada ngantuk, ya dilama-lamain juga nggak bakal lama. Saya kira cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Pada akhirnya yuk kita simpulkan, kita gapai damai negeriku, damai desaku. Untuk menjadikan desa yang damai, kuncinya tadi jaga silaturahmi. Jangan sampai satu dengan yang lainnya berpecah belah, berawal dari iri, dengki. Banyak bersyukur kepada Allah, tetap hilangkan kesombongan dalam hidup kita. Jadilah orang yang rendah hati. Insya Allah desa kita akan maju, rukun, damai, dan semua generasi-generasinya akan merasakan berkah dan nikmat berada di Candimas ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tema pada pengajian malam hari ini dan apa yang menjadi harapan seluruh warga desa Candimas pada malam hari ini dituangkan, Allah kabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terwujud desa yang tadi sudah mandiri akan menjadi desa yang lebih maju, desa yang penuh berkah, mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.